suara ya? Belum ya? Langsung aja Pak. Buat sekali 260 juta apa ini? Oh, tenaga Yes. Ampun. Yang kali program pada daerah. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Acara akan segera kami mulai. Sebelum kita mulai, perkenankan saya mengaturkan penganjali umat Pangastungkara. Om Swastiastu. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widya Wase, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul hari ini dalam acara Forum Perangkat Daerah Rancangan Awal Renja tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Badung. Adapun tujuan Forum PD ini adalah untuk mendapatkan saran dan masukan dalam rangka penajaman indikator sasaran kegiatan program serta kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Badung. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Sampai saat ini sudah ada 30 partisipan. Adapun susunan acara kami adalah yang pertama yaitu registrasi. Bapak dan Ibu bisa mengisi link absensi sesuai dengan link yang kami sampaikan pada kolom chat. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan paparan Inspektorat Kabupaten Badung. Kemudian kami lanjutkan dengan arahan dari Bapeda, kemudian saran dan masukan daripada peserta forum, dan dilanjutkan dengan penutup. Demikian susunan acara kami. Dapat kami permaklumkan bahwa hari ini Ibu Inspektur tidak bisa hadir karena ada acara, sehingga untuk paparan akan kami disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Badung. Untuk itu kami persilakan Bapak Sekretaris untuk menyampaikan paparan Forum PD. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat para peserta Forum Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Badung, dari seluruh perangkat daerah yang kami undang, terima kasih atas kehadirannya. Izin kami informasikan kembali dan permaklumkan bahwa sedianya Bu Inspektur yang menyampaikan paparan pada kesempatan yang baik ini, namun karena beliau mewakili pimpinan sedang mendampingi tim pemeriksa dari BPCA, sehingga saya selaku sekretaris ditugaskan untuk menyampaikan paparan beliau. Izin kami akan mulai menyampaikan paparan annual Renja tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Badung. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dalam paparan ini kami menyampaikan outline yang terdiri dari 6 sebagai berikut, yaitu yang pertama tentang struktur organisasi, visi misi, isu strategis, identifikasi permasalahan, evaluasi kinerja, dan usulan program kegiatan tahun 2024. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, kami awali dengan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Badung. Struktur organisasi ini sesungguhnya mengalami perubahan setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019. Jadi awalnya kami adalah tipe A dengan 4 inspektur pembantu, namun dengan adanya tugas tambahan untuk penanganan investigasi dan penanganan pengaduan masyarakat, maka dibentuklah Inspektur Pembantu 5. Nah kemudian dengan adanya
penyetaraan jabatan struktural ke fungsional di sekretariat mengalami perubahan di mana dua subag kami yang tadinya kasubag perencanaan beralih ke jabatan fungsional menjadi fungsional perencana, dan kasubag analisis dan evaluasi beralih ke jabatan fungsional analis kebijakan. Nah, lanjut. Kami lanjutkan dengan kaitannya dengan mulai dari visi misi kepala daerah pada RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026, di mana Inspektorat Kabupaten Badung mengampu misi yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut. Nah, ini dasar-dasar hukum atau ketentuan yang mendasari dari pembentukan struktur organisasi kami dan terkait dengan tugas-tugas kami selaku aparat pemeriksa internal pemerintah. Nah, kami mengutip pernyataan dari Bapak Menteri Dalam Negeri, di mana beliau menyampaikan bahwa Inspektorat atau APIP sebagai tulang punggung dan garda terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, tentu hari ini menugaskan kepada kami dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kami senantiasa hadir mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang Bapak ampu. Nah, adapun isu-isu strategis yang kami angkat dalam hal ini adalah yang pertama, tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal. Yang kedua, belum efektifnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dan manajemen risiko atau MR. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah atau SAKIP. Yang keempat, pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko. Selanjutnya, adanya tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP dan Stranas Pencegahan Korupsi. Yang terakhir adalah adanya tuntutan memberikan pelayanan publik yang prima. Selanjutnya, permasalahan yang kami angkat, yang dapat kami identifikasi adalah yang pertama, fungsi inspektorat tidak lagi sebagai watchdog, tetapi juga sebagai quality assurance atau penjamin mutu dan consulting, memberikan konsultasi dan pendampingan serta berfungsi untuk mencegah korupsi. Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme guna mewujudkan good governance. Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian, BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Masih belum optimalnya kompetensi APIP dan taraf pengetahuan yang dimiliki juga berbeda-beda. Kualitas temuan yang kurang memadai serta berulang kali atau rutinitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, belum optimalnya implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Belum optimalnya penerapan sistem pengendalian manajemen risiko. Optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan yang terakhir pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko. Selanjutnya kami tampilkan atau kami tayangkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 700.1.1/8737/SJ, di mana dalam hal ini Bapak Menteri Dalam Negeri menekankan tentang penguatan APIP. Sehingga ada beberapa poin, ada 11 poin yang ditekankan dalam surat Bapak Menteri Dalam Negeri ini. Tentunya kami mohonkan dukungan, perhatian, dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, dari perangkat daerah yang utamanya mungkin dari beberapa yang terkait dengan hal ini, dari Bapeda, BPKAD, BKPSDM, perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, dan perangkat daerah yang lebih khusus dalam penanganan pengaduan masyarakat.
Nah, selanjutnya kami akan sampaikan tentang evaluasi kinerja pelaksanaan program atau kegiatan tahun 2022. Nah, yang menjadi indikator dalam Renstra kami, yang pertama adalah level kapabilitas aktif. Adapun target yang kami tetapkan untuk tahun 2022 itu adalah level 3 dan capaian kami di tahun 2022 adalah level 3. Selanjutnya indikator yang kedua, level maturitas sistem pengendalian intern pemerintah, kami targetkan level 3 dan capaiannya level 3. Kemudian capaian pemenuhan indikator pengawasan APIP pada MCP KPK, kami targetkan 93,80%, capaiannya adalah 97%. Kemudian nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, kami targetkan 32,00 dan capaian kami 33,59%. Nah, selanjutnya capaian kinerja kami yang juga mendukung capaian kinerja pemerintah daerah. Seperti tadi kami sampaikan bahwa nilai PRD perangkat daerah kami 33,59, kemudian kami juga mensupport untuk pencapaian sakitnya Pemda dengan nilai 76,88 di tahun 2022, kemudian capaian MCP Pemda 98, kemudian opini BPK atas laporan keuangan Pemda, Astungkara kita sudah WTP dari tahun 2014 sampai tahun 2021, mudah-mudahan tahun 2022 ini kita menerima WTP kembali. Kemudian level kapabilitas APIP kita, Astungkara juga masih berada di level 3. Kemudian level maturitas SPIP kita sampai dengan terakhir dilakukan penilaian baseline maturitas SPIP, memang kita masih ada di level 3. Untuk pelaksanaan tahun 2022, kita sudah mulai melaksanakan penilaian mandiri SPIP terintegrasi, namun karena keterbatasan waktu, evaluasi oleh BPKP belum dapat diberikan kepada hasil dari penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang kita lakukan. Kemudian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI sudah mencapai 98%, tindak lanjut pemeriksaan BPKP Provinsi Bali 100%, persentase penyampaian LHKPN 100%, persentase penyampaian LHKSN 100%. Nah, segala prestasi atau capaian yang dapat kami support tersebut tentu tidak lepas dari kerjasama kolaborasi kami dengan Bapak Ibu dari seluruh perangkat daerah. Selanjutnya kami akan sampaikan tentang usulan program atau kegiatan subkegiatan tahun 2024. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Badung dalam usulan tahun 2024 ini mengajukan usulan 3 program, 8 kegiatan, 29 subkegiatan dengan total pagu 24,043 juta lebih. Nah, kemudian kami akan rinci dari program yang pertama, program penunjang urusan pemerintah daerah atau kota dengan total pagu 23.482 juta lebih yang terdiri dari 6 kegiatan dan 18 subkegiatan. Nah, program ini tentunya diampu oleh Sekretariat Inspektorat. Selanjutnya program yang kedua adalah program penyelenggaraan pengawasan dengan total pagu 441 juta lebih dengan terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama penyelenggaraan pengawasan internal dengan 6 subkegiatan, kemudian penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan 1 subkegiatan. Selanjutnya program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan total pagu 119 juta lebih
yang terdiri dari 1 kegiatan, pendampingan dan asistensi, dan 4 subkegiatan. Nah, mungkin yang agak berbeda sedikit dengan perangkat daerah lain bahwa seluruh kegiatan di inspektorat ini di PPTK-nya ada di sekretariat daerah, karena rekan-rekan kami di inspektur pembantu adalah sebagai user dan pelaksana dari kegiatan-kegiatan tersebut. Namun kami juga atas izin pimpinan untuk PPK-nya kami ditunjuk di inspektorat adalah salah satu dari irban kami, yaitu Ibu Irban 2. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dari rekap anggaran tersebut sesuai Permendagri 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, bahwa anggaran pengawasan kabupaten adalah 0,50% dari proyeksi belanja APBD untuk kabupaten kota dengan total belanja daerah di atas 2 triliun. Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan. Namun demikian, dari nilai total APBD tahun 2023 sebesar 6 triliun lebih, sedangkan pagu inspektorat tahun 2023 sebesar 30 miliar lebih, atau 0,51% dari pagu APBD. Karena kami kalau tidak hitung belanja gaji dan tunjangan, tentu kami akan sulit juga memenuhi 0,50% tersebut. Nah, namun kami juga akan berusaha untuk melakukan inovasi-inovasi untuk merancang kegiatan-kegiatan yang sekiranya juga bisa mendekati atau bahkan memenuhi kriteria yang diamanatkan oleh Permendagri tersebut. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya tentunya kami sangat mengharapkan masukan, penyempurnaan, atau segala macam bentuk tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga rancangan awal Renja Inspektorat Kota Bandung tahun 2004 ini menjadi lebih sempurna dan lebih lengkap. Kira-kira demikian dulu, kami serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris. Acara selanjutnya kami minta arahan atau masukan dari Bapeda untuk mempertajam rancangan awal renca kami. Dari Bapeda kami persilakan. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator pada sore hari ini. Mungkin kami langsung aja, yang terhormat Inspektur Kabupaten Badung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris yang telah melaksanakan forum perangkat daerah pada sore hari ini. Ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, di mana agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah sebagai wadah untuk penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, serta sebagai wahana antara pihak-pihak yang langsung atau dampak atau yang tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, kami menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelaraskan program dan kegiatan hasil musren RKPD Kabupaten Badung di kecamatan. Yang selanjutnya, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Berkenaan dengan hal tersebut,
kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman atau acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, antara lain yang pertama sasaran RPJMD dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dan target-target indikator kinerja utama tahun ketiga RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2024, yaitu dengan tema percepatan transformasi ekonomi, investasi daerah, peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Yang kedua, prioritas pembangunan juga perlu kita jadikan acuan, di antara lain prioritasnya adalah pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Yang keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima, pariwisata. Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, maka selain kelima prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang sebagai berikut, antara lain infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan ruang kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, dan yang kesembilan lingkungan hidup dan kebencanaan. Nah, untuk di inspektorat mungkin di tata kelola pemerintahan dan pelayanan publiknya gitu. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2024 yang meliputi transformasi ekonomi dan investasi daerah serta peningkatan stabilitas ekonomi dan daya saing daerah. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2024 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2023 serta pemenuhan terkait dengan program kegiatan yang berkaitan dengan APIP ya kurang lebih 0,50% yang telah disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris, sehingga dari total APBD untuk tahun ini APBD 2024 berdasarkan perhitungan dari Bapenda untuk pendapatan dirancang 5,3 triliun dan belanja dipasang 6,1 triliun sehingga anggaran kurang lebih sebesar 30 miliar lebih. Mungkin itu bisa dipenuhi nanti. Selain itu untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat seperti gaji dan tunjangan PNS, gaji tunjangan PPK, pemeliharaan sarana prasarana gedung dan lain-lainnya. Yang keempat, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian tahun 2024. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya, waktu kami kembalikan. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami sampaikan atas arahan dari Bapak Kabid untuk kami pedomani dalam rangka penyusunan rancangan awal Renja 2024. Untuk berikutnya kami mohon saran dan masukan dari teman-teman peserta forum. Kami persilakan. Apa ada masukan dari teman-teman para peserta forum? Kami mohon masukannya. Swastiastu. Swastiastu dari staf ahli. Oke, siap Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut hadir dalam Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Pak Sekretaris yang mewakili Ibu Inspektur, juga yang kami hormati peserta Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Seperti apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris terkait dengan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2024, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
Yang pertama sudah barang tentu mengapresiasi terhadap pelaksanaan forum PD di Inspektorat pada kesempatan hari ini. Bagaimana Inspektorat mengarahkan untuk mewujudkan misi PPNSB 2001-2026, di mana melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan berdasarkan tata kelola dan mewujudkan misi kedua, yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan good governance, clean government berbasis TIK. Apresiasi juga kami sampaikan berkenaan dengan kemajuan dan progres yang telah dicapai, berkenaan dengan penilaian-penilaian dari pusat. Seperti yang telah disampaikan tadi, kami sangat apresiasi dan sudah barang tentu apa yang menjadi tugas daripada Inspektorat itu perlu lebih ditingkatkan dan kita sudah mengapresiasi dari perangkat daerah semuanya. Kemudian yang ketiga terkait peran strategis Inspektorat dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan melawan hukum. Nah, di sini peran dari Inspektorat ini sangat penting, mengingat saat ini yang kita ketahui COVID-19 telah berlalu, kemudian PAD kita sangat kita syukuri sudah mengalami peningkatan, sudah barang tentu volume daripada pekerjaan ataupun kegiatan di masing-masing PD itu meningkat. Nah, bagaimana upaya kita bersama, terutama yang dikomandani oleh Inspektorat, mampu mencegah terhadap kegiatan-kegiatan yang mungkin dari masing-masing PD ini ada keraguan dalam melakukan eksekusi dari suatu kegiatan agar dia itu tidak mengarah kepada terjadinya PMH atau perbuatan yang melanggar hukum. Nah, bagaimana upaya daripada Inspektorat ini bisa melakukan pendampingan seperti tugasnya tadi adalah melakukan asistensi pendampingan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di PD. Sehingga confident daripada rekan-rekan kita di PD itu betul-betul terjamin. Sehingga benar-benar apa yang menjadi tujuan daripada visi pembangunan Badung itulah melanjutkan kebahagiaan itu bisa terwujud. Nah, itu yang mungkin kami sampaikan dari staf ahli. Semoga apa yang telah disusun saat ini untuk pelaksanaan 2024 bisa terlaksana dengan baik dan apa yang menjadi visi misi Bapak Bupati Badung bisa terwujud. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas tanggapan atau saran dari Bapak staf ahli. Kami akan berusaha memberikan tanggapan dari Bapak Sekretaris, kami persilakan. Terima kasih. Om Swastiastu, Pak yang terhormat, Pak staf ahli niki luar biasa, Pak Dung. Jadi dua apresiasinya telah disampaikan, kami berterima kasih. Selanjutnya yang ketiga, dalam rangka menghindari terjadinya tindakan melawan hukum, mungkin kami akan coba tanggapi, yang mudah-mudahan jawaban atau tanggapan dari kami ini bisa sedikit memenuhi harapan Pak staf ahli. Jadi memang peran dan fungsi Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah itu memiliki peran sebagai penjamin kualitas dan konsulting yang dijabarkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, memberikan pendampingan dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Nah, ini sudah dapat kami laksanakan, di mana kami sudah siap. Seperti tadi disampaikan, pada saat kita mengalami pandemi COVID-19, di mana regulasi sangat dinamis saat itu, kemudian kebutuhan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi harus bergerak cepat. Nah, kami dituntut di sana untuk bisa memberikan pendampingan kepada perangkat daerah yang mengampu untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi, sehingga di sana baik kami dan perangkat daerah sudah terjalin koordinasi yang sangat baik sebagai sebuah mitra kerja strategis, di mana pendampingan kami mulai dari tahap perencanaan.
Sehingga dengan demikian kami sudah ada mendampingi perangkat daerah, kami bisa memberikan pendampingan untuk memberikan arah hal-hal yang sepatutnya dilakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, sehingga sedini mungkin sebagai fungsi kami untuk melakukan pencegahan atau early warning system untuk terjadinya hal-hal yang perbuatan yang melanggar hukum. Nah, hastukara kita sudah dapat lewati masa-masa pandemi itu dengan selamat. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas-tugas penanganan COVID dan PEN itu sudah dapat melaksanakan tugasnya. Sehingga dalam hal pemeriksaan oleh aparat pemeriksa eksternal maupun instansi terkait lainnya, hastukara sampai saat ini tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mudah-mudahan kami juga bisa terus mengawal, membantu, menyertai Bapak Ibu dari perangkat daerah sehingga tugas-tugas kita dapat terlaksana dengan baik, tujuan dapat tercapai dengan taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami kira demikian. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Demikian tanggapan kami dari Inspektorat. Untuk perangkat daerah yang lain kami buka sesi tanya jawab. Silakan diberikan saran dan masukan. Mungkin dari teman-teman di Inspektorat juga bisa memberikan saran. Di sini saya lihat juga ada hadir Ibu Irban, ada teman-teman pemeriksa juga ingin memberikan saran kepada kami. Kami persilakan. Atau mungkin mau ada yang ditambahkan? Kalau tidak ada saran lagi, mungkin forum PD ini akan kami tutup sampai di sini. Kami serahkan kembali kepada Bapak Sekretaris. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi sekali lagi kami mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan peran serta Bapak Ibu dalam forum yang terhormat ini. Dan pada kesempatan yang baik ini juga izinkan kami menyampaikan permohonan maaf bila selama penyelenggaraan forum perangkat daerah Tutora Kabupaten Badung ini ada hal yang kurang berkenan. Dan sekaligus kami sampaikan kembali permohonan maaf dari Inspektur karena tidak bisa hadir secara langsung pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Hal-hal lainnya, hal-hal teknis lainnya barangkali nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Bapeda dan perangkat daerah lainnya. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Makasih Pak Sekretaris.